Welcome back, everybody. Selamat datang kembali semuanya. Hari ini saya kembali ditemani oleh Dr. Rein Müller-Son, seorang akademisi Estonia yang sangat berprestasi dan mantan penasihat Mikhail Gorbachev. Rein, selamat datang kembali. Rain, welcome back. Semester Frowing. Terima kasih, Pascal. Thanks for saying yes. And you wrote a great. Terima kasih sudah bersedia. Anda menulis artikel yang sangat bagus di Russian Global Affairs yang akan kita bahas pada paruh kedua acara ini. Tapi pertama-tama, saya ingin meminta penilaian Anda tentang apa yang sedang terjadi di Iran dan bagaimana menurut Anda pihak Rusia yang Anda kenal dengan baik dan telah bekerja sama cukup lama menyikapi situasi tersebut saat ini. How they are approaching this situation now. If we take such an historical long-term approach, Jika kita mengambil pendekatan historis jangka panjang seperti itu, yang saya yakini memang perlu, dalam artikel saya tentang Ukraina, saya mengutip Presiden Mitterrand dari Prancis. Baru-baru ini, Jean Glavany, yang pada saat Mitterrand menjabat sebagai presiden adalah kepala kabinetnya, menerbitkan memoarnya pada bulan Januari tahun ini. Ada banyak hal menarik di dalamnya, tetapi satu hal sangat penting bagi saya. Mitterrand mengatakan pada tahun 1990, sesemajemas kemungkinan teruntuh Uni Soviet dan kemerdekaan Ukraina, bahwa jika Ukraina menjadi merdeka, kita menghadapi perang di Eropa. Jadi, by metafor, jadi dari Hatzenburg dihas momen his perdadat hal itu. about it, and he was not certain about it. But he knew the history. Tapi dia tahu sejarahnya. Dia tahu situasi di Rusia, terutama di Uni Soviet dan di Ukraina. Dan karena itu dia percaya, sejauh yang saya pahami, saya sekarang menafsirkan kata-katanya, bahwa jika hal itu tidak ditangani dengan hati-hati, dengan kewaspadaan, maka negara yang begitu rumit seperti Ukraina bisa menyeret tetangganya ke dalam perang. Dan itulah yang terjadi. Sekarang, saya juga berpikir bahwa konflik baru di Timur Tengah ini, serangan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, memiliki dampak sejarah jangka panjang yang serupa. Menurut saya, ini adalah salah satu peristiwa yang benar-benar mempercepat apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Barat melawan yang lainnya, seperti yang bisa kita lihat. The West against the rest, we can see that the West generally with some Secara umum, negara-negara Barat dengan beberapa pengecualian seperti Perdana Menteri Spanyol misalnya, atau kadang-kadang seperti Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris, tempat saya pada dasarnya tinggal dan telah bekerja serta mengajar selama 20 tahun terakhir, telah bergabung dengan Amerika Serikat, kurang lebih, dalam perang agresi ini. Hal ini telah berkontribusi pada atau mempercepat suatu proses yang sebenarnya sudah dimulai sebelumnya. Perang di Ukraina merupakan salah satu faktor percepatan tersebut. Dan kita dapat melihat hal yang sama sekarang dalam kasus perang antara Israel dan Amerika Serikat di satu sisi, serta Iran dan banyak negara regional lainnya di sisi lain, dengan Eropa dan negara-negara Eropa juga ikut terlibat. Jadi mungkin itulah yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar mengenai perang di Timur Tengah ini. this war in the Middle East now. Do you think that Russia is? Apakah menurutmu ini juga merupakan situasi darurat bagi Rusia? Sekarang setelah Iran diserang dan ada kemungkinan perubahan rezim sedang berlangsung di sana? Maksudku, itulah tujuan yang dinyatakan oleh Amerika Serikat. Menurutmu, bagaimana hal ini ditafsirkan di Kremlin? How do you think in the Kremlin this is being interpreted? You know, it is a very like many. Kau tahu, seperti banyak hal lainnya, ini adalah peristiwa yang rumit. Tidak ada jawaban yang sederhana. Meskipun beberapa ahli yang saya kenal mengatakan ini sangat sederhana. Rusia adalah pihak agresor dan Ukraina adalah korban agresi. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Dan apa yang terjadi di Timur Tengah juga tidak sederhana. Dampaknya terhadap Rusia pun tidak sederhana. Mungkin di Barat, satu aspek yang ditekankan adalah bahwa Rusia telah kehilangan sekutunya di Venezuela dan mungkin juga di Kuba. Sekarang Iran sedang diserang dan karena itu posisi Rusia akan melemah. Mungkin sedikit ya, tapi ada beberapa faktor yang menurut saya memiliki penafsiran berbeda dan kurang menguntungkan bagi Rusia. More or less favorable for Russia.
One is the first one, which seems to be quite obvious, is Poin pertama yang tampak cukup jelas adalah bahwa telah terjadi kenaikan harga minyak dan gas akibat konflik ini, karena penutupan Selat Hormuz dan penghancuran fasilitas penghasil energi di negara-negara Teluk. Hal ini sudah terjadi dan perang masih berlanjut. Menurut saya, ini akan berlangsung cukup lama, setidaknya beberapa minggu, mungkin sekitar sebulan. Saya percaya Iran tidak akan menyerah. Mungkin Trump ingin mengklaim kemenangan lebih cepat. Het zou dat betekenen Iran secara ternyata berjuang. surrender and will continue to fight. Hey, very brief intermission because Hey, jeda singkat karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kita lanjut ke videonya. And now, back to the video. Then the second factor here, which Lalu faktor kedua di sini yang tampaknya menguntungkan Rusia adalah bahwa negara-negara Teluk Amerika Serikat dan juga Israel, sumber daya militer mereka, khususnya persediaan peluru kendali pencegat THAAD dan Patriot, sedang menipis. Mereka sangat mahal, sejauh yang saya pahami. Satu kali tembakan biayanya sekitar $5 juta, sementara drone Iran hanya berharga 20 atau 30 ribu. Jadi ini berarti bahwa while Iranian drones cost $20,000, $30,000 dollars. So this means that the longer the conflict goes on, semakin lama konflik berlangsung, semakin banyak perangkat keras dan perangkat lunak militer yang akan terkuras. Perangkat keras yang sama yang kini disediakan atau dijual oleh AS ke Eropa, yang kemudian diteruskan oleh negara-negara Eropa ke Ukraina. Dan saya percaya beberapa analis militer, saya sendiri bukan analis militer, berpendapat bahwa situasi ini tidak dapat bertahan terlalu lama. Bagaimanapun juga, Amerika Serikat, the Niger report, to the Arab Kems dirt is semacam ini. Termat skat dan imak grace me throws matif. and other military hardware. And the third maybe factor is Dan faktor ketiga, mungkin saya tidak tahu apa dampaknya, adalah bahwa Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran, sementara negosiasi sedang berlangsung antara pihak-pihak ini, antara Amerika Serikat dan Iran, tentang bagaimana menyelesaikan kebuntuan ini. Omong-omong, hal ini setidaknya sebagian disebabkan oleh Presiden Trump selama masa jabatan pertamanya, ketika ia menolak rencana aksi komprehensif bersama tahun 2015 yang disepakati oleh anggota tetap Dewan Keamanan ditambah Jerman di satu pihak dan Iran di pihak lain. Jadi saya percaya ini bukan pertama kalinya Barat bertindak dengan cara yang menipu. Hal yang sama terjadi dengan apa yang disebut Perjanjian Minsk, yang ditandatangani pada tahun 2015 setelah kudeta di Kiev. which were signed in 2015 after the coup d'etat in Kiev and the conflict, which was then Konflik tersebut kemudian menjadi semacam perang saudara antara dua pihak di Ukraina. Barat mendukung Kiev, sementara Rusia mendukung mereka yang memberontak terhadap otoritas di Kiev. Seperti yang kemudian dikonfirmasi oleh Angela Merkel, kanselir Jerman saat itu, dan Presiden Hollande dari Prancis, Perjanjian Minsk tidak dimaksudkan untuk bersifat permanen. Perjanjian itu dimaksudkan untuk memberi Ukraina waktu agar menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi kemungkinan invasi Rusia. Tentu saja selama waktu itu Barat mengirimkan senjata dan uang ke Ukraina untuk memperkuatnya. Saya percaya hal ini juga menunjukkan bahwa dalam perang semacam itu, kepercayaan sangatlah terbatas. Dan saya tidak tahu apakah hal ini memiliki dampak tambahan. Rusia, terutama Presiden Putin, terlihat lagi senaif seperti 2020, ini flight into resident. when he became the president of Russia.
But still, I mean, Russia for the entire last year. Tapi tetap saja, maksud saya, Rusia sepanjang tahun lalu, selama tahun 2025, pada dasarnya sangat bersedia untuk terlibat secara diplomatis dengan Amerika Serikat. Bukan? Kita baru saja melihat Tuan Putin di Anchorage, Alaska. Ada setidaknya sekitar 5 pertemuan antara Vladimir Putin dan Steve Witkoff beserta rombongannya. Rombongan diplomatik ini, termasuk Jared Kushner, menantu Tuan Trump. Apakah Anda pikir perkembangan terbaru ini igrismersi sekali lagi setelah sekian kali mendugrek mas untuk menipu Bresnin as dinya? Try to fool the other side into complacence. They already did that back in June 20. Mereka sudah melakukannya pada Juni 2025 ketika mereka menyerang Iran sementara negosiasi masih berlangsung. Sekarang mereka melakukannya lagi selama putaran pembicaraan yang lain. Mereka melakukan hal yang sama dengan Rusia dan perjanjian Minsk seperti yang baru saja Anda katakan. Berkali-kali, AS atau Barat menggunakan diplomasi sebagai kedok untuk mempersiapkan serangan militer keras terhadap para lawannya. Dan Rusia tampaknya ikut serta dalam satu putaran lagi dari kedok diplomatik itu tahun lalu. Menurut Anda, apakah hal itu akan berubah sekarang setelah serangan terhadap Iran? Not necessarily, as I say, that Russia. Tidak juga. Seperti yang saya katakan, Rusia tidak naif dan memang tidak pernah begitu. Saya memahami bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Rusia, atau setidaknya beberapa bentuk kontak masih berlanjut. Dan saya mendengar bahwa dalam waktu dekat, kemungkinan di Swiss, di Jenewa, atau mungkin di tempat lain akan ada pertemuan baru. Itulah yang saya pahami, dan pertemuan itu belum dibatalkan. Rusia tentu tidak akan membater semol. Di seluruh Rusia terlalu memusuhi Trump. Salah satu itu Stramerd. Dan Rusia berharap bahwa Trump akan menekan Ukraina untuk menyetujui apa yang sudah disebut. Yehurzadar sebuah artikel di Foreign Affairs terkait Thor yang lalu. Dan kontak tersebut tertinggi Chinondrit berlumit. Pemahaman saya adalah bahwa perang melawan Iran ini merupakan perang atas nama Israel. Saya tidak ingat persis berapa kali Netanyahu mengunjungi Washington atau Florida tahun ini, bertemu dengan Trump di sana, dan sejauh yang saya pahami, membujuknya untuk menyerang Iran. Tampaknya Trump tidak terlalu antusias pada awalnya, dan khususnya Wakil Presiden J.D. Vance, menurut pendapat saya, sangat tidak senang dengan perang ini. Dan sekarang bisa kita lihat, di dalam negeri Amerika Serikat bukan hanya Partai Demokrat, tetapi juga banyak anggota Partai Republik dan masyarakat secara keseluruhan menentang konflik ini, perang melawan Iran. Ini bukan untuk kepentingan Amerika Serikat. Dalam hal ini, seperti yang kadang dikatakan, ini adalah situasi di mana ekor menggerakkan anjing. Meskipun dalam kasus ini, siapa yang sebenarnya anjing dan siapa yang ekor sulit dikatakan, karena adanya lobi Israel di Amerika Serikat. Jadi saya percaya Rusia tertarik pada negosiasi ini. Dan hasil terbaiknya adalah, dalam artikel saya menulis tentang 3 skenario untuk kemungkinan akhir dari perang di Ukraina. Yang pertama tentu saja adalah kesepakatan yang negosiasikan menukar wilayah dengan perdamaian. Ini akan menjadi yang terbaik bagi Ukraina, bagi Rusia, dan tentu saja juga bagi Eropa. Masalahnya adalah dalam hal itu, hal tersebut dianggap sebagai kemenangan bagi Rusia, dan kepemimpinan Ukraina, terutama Presiden Zelensky, tidak menyukai hasil seperti itu. Yang akan dipandang sebagai kemenangan bagi Rusia dan kekalahan bagi Ukraina serta sekutu-sekutu Eropanya. Jadi, saya tidak tahu apakah negosiasi ini akan berhasil. Namun, saya percaya bahwa Presiden Trump ingin agar konflik di Eropa ini segera berakhir, supaya bisa memusatkan perhatian pada isu-isu lain, karena tujuan terpentingnya adalah menghadapi Tiongkok di Timur Jauh. Sekarang Amerika Serikat terjebak di Timur Tengah dan masih terlibat dalam konflik di Eropa. Hal ini jelas bukan kepentingan Amerika Serikat. Oleh karena itu,
Saya percaya masih ada kemungkinan konflik di Ukraina dapat diselesaikan, terlepas dari apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Bahkan mungkin saja jika konflik ini berlangsung lebih lama, solusi untuk konflik Ukraina justru akan lebih mudah ditemukan, juga karena faktor-faktor yang telah saya jelaskan sebelumnya. Because of the factors I described earlier. Right. So let's use this as a way to actually talk Baik, about your jadi mari kita article gunakan on ini what sebagai you cara write untuk in benar-benar the membahas article. artikelmu It's yang very, saya bawa di very sini. nice title from Kamu from menulis Kissinger dengan judul yang sangat menarik, Dari Mimpi Buruk Kissinger ke Rawa-Rawa Eropa, Defeat et Impera dalam Kebijakan Luar Negeri AS. Kamu berargumen bahwa Amerika Serikat sedang menggunakan strategi itu sekarang, pecah belah dan kuasai, atau pecah belah dan kendalikan, dan bahwa seluruh pendekatan AS terhadap perang di Ukraina sebenarnya menunjukkan bagaimana ia ingin menerapkan kebijakan luar negerinya. Benar, saya menyoroti beberapa kutipan yang berkesan. Yang pertama berbunyi, karena Amerika hanya menoleransi sekutu yang menjadi fasal, upaya rekonsiliasi awal antara Rusia dan Amerika berakhir setelah dekade 1990-an yang penuh bencana, ketika Rusia mulai bangkit dari komanya dan menuntut penghormatan. Bisakah kamu menjelaskan ini lebih jauh? Mengapa Amerika Serikat atau NATO tidak pernah mampu atau tidak pernah mau benar-benar mengintegrasikan Rusia dan menjadikannya mitra yang setara? To actually truly integrate Russia and make it an equal partner. Yeah. Ya, saya percaya bahwa pada tahun 1990-an, Rusia berada dalam situasi yang, menurut pendapat saya, hanya terjadi cukup jarang, mungkin 3 kali dalam sejarah Rusia. Presiden Putin, saya tidak ingat kata-kata pastinya sekarang, tetapi pada tahun 2012 ia mengatakan bahwa sebagian besar waktu Rusia menjalankan kebijakan luar negeri yang independen. Dan ada masa-masa, misalnya pada awal abad ke-17, ketika Polandia menyerang dan bahkan merebut Moskow. Periode Sharam Sejarah Sietzbreitmer for Kaskrang. This period is called in Russia. So Russia was at the brink of. Jadi Rusia berada di ambang kehancuran. Lalu datanglah revolusi Bolshevik, dan masa ketika Rusia juga diserang oleh Inggris, dari utara, dari Murmansk. Dan kali ketiga adalah masa yang dimulai di bawah Gorbachev, ketika Uni Soviet masih ada. Saya tidak ingat apakah saya sudah menyebutkan bahwa saya adalah penasihat Gorbachev dalam bidang hukum internasional. Saat itu saya berada di Moskow, dan saya masih mengingatnya dengan cukup jelas. Gorbachev memang agak naif, terlalu percaya pada Barat, itu malah konfirmasi tertulis atas janji bahwa NATO meluas sedikit pun koinsides more dan sebagainya. Dan kemudian Presiden Yeltsin yang saat itu sudah memimpin Federasi Rusia. Juga berada di ambang kehancuran atau kehilangan kemerdekaannya. Karena ini adalah masa yang disebut sebagai oligarkisasi. Para oligark berkuasa dan mengikat tangan Presiden Yeltsin. Dan perusahaan-perusahaan barat juga berusung-lega, terutama sumber daya energi di Rusia. Ada upaya disintegrasi di Kaukasus khususnya, tetapi juga di beberapa tempat lain. Jadi Rusia sebenarnya berada dalam semacam koma tahun 2000. Dit storten herpsendisk brain. You optimat. Why the West didn't want Russia to become a member of. Saya ingin Rusia menjadi anggota NATO misalnya. Karena itulah yang pernah ditawarkan oleh Yeltsin dan juga Putin ketika ia menjadi presiden. Saya percaya Rusia terlalu besar untuk, katakanlah, ditelan seperti negara-negara lain. Menurut saya, pada masa itu, selama Perang Dingin dan juga di akhir masa tersebut, di Barat, khususnya di Amerika Serikat, ada lebih banyak pakar dan penasihat yang benar-benar memahami Rusia. Sekarang saya sama sekali tidak melihat orang-orang seperti itu lagi. Beberapa dari mereka yang disebut sebagai pakar Rusia sebenarnya hanyalah Russophobe. Mereka membenci Rusia, dan karena itu mereka percaya bahwa mereka memahaminya, padahal tidak sama sekali. Saya tinggal di sana selama 25 tahun, dan meskipun saya berbicara bahasa Rusia dengan aksen, mungkin lebih baik daripada kebanyakan orang Rusia. Meskipun demikian, saya percaya saya mengenal Rusia.
Walaupun sepak bola FU Rusia selalu berfungsi dengan mengerti. Ini polisi because of my background, I understand. And then you can't have two, from the point of view of the United States, which dari sudut pandang Amerika Serikat yang hanya menoleransi sekutu-sekutu yang telah menjadi vasal, menjadikan Rusia sebagai vasal akan jauh lebih sulit. Karena itu, lebih disukai untuk menjaga Rusia tetap di luar dan berusaha melemahkannya atau memanfaatkan sumber dayanya. Inilah sebabnya mengapa Rusia tidak pernah bisa menjadi setara atau menjadi salah satu pemimpin bersama NATO. Katakanlah Anda memasukkan Tiongkok ke dalam sebuah organisasi keamanan regional bersama Amerika Serikat. Itu sebenarnya berarti bahwa jika Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, dan India semuanya berada dalam satu organisasi keamanan internasional, dunia tentu akan menjadi jauh lebih aman. Namun, itu juga berarti Amerika Serikat tidak dapat mendikte kebijakannya di dalam organisasi semacam itu. policies within these organizations. Yeah, and there we have the big problem, of course. I mean, Ya, dan disitulah letak masalah besarnya tentu saja. Maksud saya, dulu ada begitu banyak visi penuh harapan untuk masa depan benua Eurasia, termasuk visi yang penuh harapan agar Rusia menjadi bagian dari NATO, dan agar NATO pada dasarnya menjadi lengan militer OSCE, melakukan keamanan kolektif yang nyata bersama, seperti jenis keamanan yang dibayangkan dalam pandangan Rusia, di mana keamanan satu pihak tidak boleh mengorbankan pihak lain. Akan ada sebuah struktur arsitekturnya. That is the Quintus. But that's not what NATO is there for. That's not its purpose. So Itu bukan tujuannya. Jadi sudah pasti ditolak. Dan Anda memiliki kutipan yang sangat bagus lainnya dalam artikel Anda, atau lebih tepatnya sebuah bagian yang sangat menjelaskan, yang mengatakan bahwa dengan mempersenjatai Ukraina dan menjadikannya anggota de facto NATO, tetapi tanpa jaminan pasal 5, Barat tidak hanya bermain api, tetapi dengan sengaja menyeret Rusia ke dalam Ukraina. Saat ini, tampaknya orang Amerika menilai bahwa nyawa warga Ukraina kurang penting secara historis dibandingkan dengan runtuhnya Rusia yang menolak menjadi negara bawahan. Bisakah Anda menjelaskan ini sedikit? Can you explain this one a little bit? Kau tahu, tentu saja orang bisa saja mengatakan bahwa mungkin Amerika Serikat dan sekutu Eropanya bertindak dengan ceroboh, tidak cukup bijaksana, memperluas NATO hingga ke perbatasan Rusia dan kemudian memasukkan atau berusaha memasukkan Georgia dan Ukraina, khususnya Ukraina. Kau tahu, Ukraina dan Kiev terutama memiliki makna emosional yang sangat penting bagi orang Rusia menurutku. Kievan Rus bermula di sana. Dan baik Ukraina maupun Rusia mengklaim akar mereka berasal dari sana. Sementara Ukraina menyangkal bahwa akar Rusia berasal dari situ, dengan mengatakan bahwa akar Rusia lebih berasal dari Mongolia dan Tatar. Baiklah, ini masalah yang rumit. Aku juga percaya menarik bahwa Rusia adalah negara yang sangat kompleks, dan dalam pengertian itu juga merupakan entitas peradaban, mungkin seperti Tiongkok atau India. And Russia, and or maybe some other big countries. Dan mungkin beberapa negara besar lainnya juga. Sementara itu, Amerika Serikat adalah negara para migran benar, dan karena itu bersifat unik. Negara-negara Eropa, dan ini menurut saya merupakan masalah bagi Eropa, adalah negara bangsa. Konsep dan praktik negara bangsa relatif sempit jika dibandingkan dengan bagian dunia lainnya. Konsep dan praktik ini dimulai di Eropa, dan pada saat itu sangat menguntungkan. Negara bangsa Eropa ini memiliki koloni, mengeksploitasinya, untuk later twist, baik secara ekonomi maupun militer. Economically and military, but now this time is over. Aku jadi teralihkan sekarang. Kamu pakai kalimat ini.
because you have this sentence there. I mean, you do this analysis in your piece where you're saying that Maksud saya, dalam tulisan Anda melakukan analisis di mana Anda mengatakan bahwa strategi besar Amerika Serikat selalu berfokus pada gambaran besar, bukan? Dan Anda menggunakan contoh, maaf, saya harus jelaskan di sini, Anda menggunakan contoh Brzezinski yang pernah ditanya apakah ia menyesal telah mempersenjatai Taliban melawan Uni Soviet. Dan jawabannya kurang lebih seperti ini. Mana yang lebih penting? Memerdismo Islam radikal aruntunya Uni Soviet. Bukan. Dan dalam konteks ini, Amerika Serikat saat ini mengawal strategi untuk memecah Rusia. Of its strategy to break up Russia, right? Yeah. So as I said, Ya, seperti yang saya katakan, mungkin memang benar bahwa Amerika Serikat tidak terlalu menganggap Rusia dengan serius. Rusia benar-benar merupakan negara yang sangat lemah pada tahun 1990-an, terutama di akhir dekade itu, dengan krisis keuangan tahun 1998 dan seterusnya. Dan sekarang Anda menyebut Brzezinski dan saya benar-benar mengutipnya di sini. Dalam wawancara yang ia berikan pada tahun 1998, bukan hanya bahwa mereka telah mempersenjatai Taliban dan Al-Qaeda, ya, bukan Taliban saat itu, tetapi Al-Qaeda dan kekuatan Islamis lainnya di Afghanistan yang berperang melawan Uni Soviet, yang menurut saya dengan bodohnya masuk ke Afghanistan. Yang penting dalam wawancara dengan Brzezinski ini adalah bahwa ia mengatakan Presiden Carter dan saya ingin Uni Soviet memiliki Vietnamnya sendiri. the Soviet Union to have its own Vietnam. They invited by Mereka mengundang masalah dengan membantu para penentang Islamis terhadap pemerintah Afghanistan yang kurang lebih bersahabat dengan Uni Soviet. Itu bukan pemerintahan komunis, meskipun partai komunis mungkin bahkan ada dua, jika saya ingat dengan benar, memang ada di Afghanistan pada waktu itu. Namun, pemerintahnya relatif setia atau bersahabat dengan Uni Soviet. Dan karena itu mereka memancing Uni Soviet untuk masuk ke Afghanistan. Dari seiring syarizo yang sama yang menserujusi ke Ukraina di awal terberfitumuddin. Ukraine. Not necessarily initially. I don't think that this was a long term. Saya tidak berpikir bahwa ini adalah rencana jangka panjang. Namun kemudian, setelah kudeta tahun 2014, ketika proses persenjataan kembali Ukraina sedang berlangsung, dan seperti yang Anda tahu, para pengamat OSCE, dan ini terdokumentasi, mereka menunjukkan bahwa pada bulan Februari, sebelum tanggal 24, ketika Rusia menginvasi Ukraina, pengeboman oleh pasukan Kiev terhadap wilayah-wilayah di Donbas meningkat pesat. Dipertimbangkan juga beberapa pernyataan Presiden Zelensky, Rusia mungkin benar-benar percaya bahwa Kiev berebut kembali brace wilayah pemberontak di Donbas. Dan karena itu Rusia memulai operasi militer khusus, sebagaimana disebut. Barat tentu saja menyebutnya sebagai invasi skala penuh Rusia ke Ukraina. Itu bukan invasi skala penuh, mungkin sekarang sudah menjadi konflik skala penuh yang sedang berlangsung di Ukraina. Tetapi pada saat itu sebenarnya merupakan operasi militer yang sangat terbatas. Tujuan utamanya adalah memaksa Ukraina untuk mematuhi perjanjian Minsk dan tetap netral. Dan kenetralan ini akan dijamin, setidaknya sebagian, melalui otonomi bagi wilayah Donbas. Karena penduduk di sana sebagian besar adalah penutur bahasa Rusia, pendukung Rusia, dan orang Rusia. Dalam hal ini, jika mereka otonomi, mereka tidak akan mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO. Menurut pendapat saya, inilah tujuan Rusia ketika perjanjian Minsk ditandatangani. Negosiasi segera menyusul, pertama di Belarus dan di Istanbul. Dan pada bulan April, mereka pada dasarnya tersepakat bahwa Ukraina adalah negara netral. Ukraine will become neutral country and these territories. Negara dan Eslava ini bukan lain, hanya dua Oblast Alorest, Luhansk, dan Donetsk. Mereka tetap menurut dibilkan dari Ukraina. Tapi tidak ada otonomi bahasa dan mista, itu semua itu kan. Russian language, the official language, also, and even state of the Crimea would respond to treaty.
May I just add, like the agreement was so Perjanjian itu begitu menguntungkan bagi kepentingan Ukraina, sehingga bahkan negosiator Ukraina sendiri terkenal mengatakan bahwa ia hampir tidak bisa percaya Rusia bersedia mengalah pada semua poin tersebut. Namun, kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Boris Johnson datang dan mengatakan bahwa mereka harus menolaknya. Salah satu hal yang paling membuat saya frustrasi adalah bahwa inti dari perjanjian ini seharusnya menjadi netralitas Ukraina. Dan netralitas itu juga akan mempertahankan netralitas Finlandia dan Swedia, bahkan menegakkan netralitas di Moldova. Hal itu akan membuktikan bahwa konsep tersebut berhasil menurunkan ketegangan, bahwa negara-negara penyangga ini dapat menciptakan keamanan bagi semua pihak. Namun hal itu secara eksplisit digagalkan oleh Barat, yang akhirnya menyebabkan perang habis-habisan yang mengerikan seperti yang kita saksikan sekarang. Ini cuma poin Justin, menurut that's at sea. Beberapa apa Justinnya. Stress. The West is also complicated. There are different voices. Pot, skar kwaipin. Du sadjer participate dapat till att du tap upp the name look om brett du strike om ukwan nedragar kwang sjarar den te namen nusa skraina di vida. And Ukrainian Priya dan wrote. and also I can add when Dan juga, ketika saya melihat di TV bahwa negosiasi sedang dimulai di Istanbul, saya merasa optimis karena itu satu alasan khusus. because of one specific for me reason, and it was that I saw my friend. Dan saat itu saya melihat teman saya, Alexander Chalf, yang merupakan anggota delegasi di balik meja, anggota tim negosiasi Ukraina. Ia pernah menulis sebelumnya, dan saya mengenalnya secara pribadi selama masa Soviet. Ia adalah seorang cendekiawan muda di Kiev, sementara saya berada di Moskow. Kami hampir sebaya sebagai mahasiswa, dan kami selalu berkomunikasi dengan baik, saling berkunjung. Ia juga penulis, saya tidak ingat persis kapan, Nafami, sebuah artikel tentang netralitas Ukraina, berpendapat bahwa Ukraina seharusnya tetap netral. Dan saya sendiri telah menerbitkan sebuah artikel pada Maret atau April 2019. In March or April 2014, in one of the Oxford University journals, and the title. Dalam salah satu jurnal Universitas Oxford, judulnya adalah Ukraina, Korban Geopolitik. Saya tidak hanya mengenal Rusia, tentu saja saya mengenal Rusia lebih baik, tetapi saya juga cukup mengenal Ukraina. Saya pernah ke sana. Saya memiliki teman-teman dekat di antara orang Ukraina, dan Alexander Chalf adalah salah satunya. Ini adalah negara yang sangat kompleks, yang pernah menjadi bagian dari persemakmuran Polandia-Lituania, kemudian Kekaisaran Austria-Hongaria, Utentoordsnjobra. Därath itu status to akin sembabgi por bad grud petitu, dan Swiss mimokin yin suatu contoh baik. Begitu juga Swedia, itu mana orang Sweden dan Finlandia, 12 svobod ju tanks living about hit. Finns live together already for centuries. Well, but one has to. Nah, setidaknya ada dua syarat yang diperlukan. Pertama, pemimpin yang bertanggung jawab dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas membangun negara. Namun, Ukraina tidak pernah memiliki pemimpin seperti itu. Tidak ada satupun presiden yang memiliki kaliber tersebut. Zelensky terpilih karena ada harapan akan perdamaian dengan Rusia untuk mengakhiri konflik, dan saya percaya ia mungkin benar-benar meyakini hal itu. Namun, ada kekuatan nasionalis di Ukraina yang tidak terlalu besar, tetapi sangat berpengaruh dan vokal, serta ada juga kekuatan di Barat yang tidak menginginkan Ukraina bersikap netral, melainkan berpihak pada Barat. Dan kemudian Rusia, seperti yang juga terkenal dikatakan oleh Trushinsky, dengan Ukraina akan menjadi sebuah kekaisaran. Tanpa Ukraina, ia akan menjadi, katakanlah, negara regional. Be a, let's say, regional state. Yeah, and we know all of that today. There's no more there. Ya, dan kamu tahu kita semua sudah tahu hal itu sekarang. Tidak ada lagi misteri tentang ini. Bahkan Victoria Nuland muncul di TV setelahnya. Tentu saja, dia aktif pada tahun 2014. Kemudian dia menjadi wakil menteri luar negeri.
Dan kemudian, aku pikir pada tahun 2024 atau 2025, dia memberikan wawancara di mana dia mengatakan bahwa kesepakatan yang hampir tercapai di Istanbul tidak dapat diterima. Karena menurutnya, hal itu akan Ukraina menjadi tidak berdaya. Jadi dia menggunakan istilah yang sangat tidak sopan untuk menggambarkan konsep itu. Tapi hal itu benar-benar menunjukkan cara berpikir orang-orang seperti ini, termasuk tentu saja para neokonservatif lainnya, yang memandang semua orang sebagai alat untuk melaksanakan ambisi kekuasaan besar. Tapi itu membawa saya ke poin terakhir saya, yaitu tentang orang Eropa, peran yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan yang sedang dimainkan oleh mereka. Dan di sini, menjelang akhir tulisan, ada kutipan yang berbunyi, setelah secara membabi buta mengikuti Washington dalam upaya menahan Rusia, setelah mengorbankan Ukraina di altar ambisi geopolitik Washington, Eropa hanya akan memiliki dua pilihan, hidup berdampingan dengan Rusia yang kuat sebagai tetangganya, atau melawannya. Snem ini with the Wraithwords sangat demokutkan. Ini debing mu'nikit ang fropir. Saya setuju. Saya setuju ingin berdua. I agree. I completely agree with the assessment. At the moment, it seems that Saat ini tampaknya negara-negara Eropa dengan beberapa pengecualian sedang bersiap untuk berperang dengan Rusia. Dan, baiklah, mungkin Anda benar-benar ingin memperkuat keamanan dan meningkatkan anggaran militer, tetapi kemudian Anda juga harus bernegosiasi, seperti yang dilakukan selama Perang Dingin. Hal itu mencegah Perang Dingin berubah menjadi perang panas antara Uni Soviet dan Amerika Serikat beserta sekutu masing-masing. Karena, mereka memobilisasi ekonomi mereka untuk kepentingan militer, tetapi terutama setelah krisis Karibia atau krisis Kuba tahun 1992, mereka mulai bernegosiasi dan menandatangani perjanjian serta kesepakatan perlucutan senjata yang meningkatkan kepercayaan antara kedua kekuatan besar tersebut. Namun sekarang kita tidak melihat adanya usulan dari para pemimpin Eropa tentang bagaimana hidup berdampingan dengan Rusia. How to live with Russia? Yes, some say we have forced first to end the war. Ya, beberapa orang mengatakan bahwa kita pertama-tama dipaksa untuk mengakhiri perang di Ukraina, tetapi sebenarnya mereka justru memicu konflik ini untuk memperpanjang penderitaan Ukraina. Oleh karena itu, saat ini tampaknya skenario pertama yang berlaku, bahwa mereka entah bagaimana terseret ke dalam konflik geopolitik ini oleh Amerika Serikat, dan mereka mengikuti AS seperti para vasal dalam banyak kasus, terkadang bahkan dengan antusias. Namun Rusia berada di posisi sekarang, dan karena itu the threat through bertertiket suara lak through the breakdown path, bertained through penamaian, dan sword, skenario terrible split scored. The last scenario is preferable, and I hope that new generation. Dan saya berharap generasi baru pemimpin di Eropa, dan memang sudah ada beberapa di sejumlah negara, akan muncul. Saya tentu mengikuti perkembangan di Inggris, meskipun belum melihat tanda-tanda di sana, tetapi saya juga mengikuti saluran Italia dan Prancis. Ada kekuatan yang mendukung kontak dan negosiasi dengan Rusia. Saya masih berharap Rusia bisa menjadi bagian dari Eropa seperti dulu. Artikel saya juga terinspirasi oleh gagasan ini. Sampai Navi carries when America strike bimament berat several to throw berated. Terutama Presiden Jenderal de Gaulle di Prancis, yang berbisnis temporal dari Ural hingga Lisbon. Spoke about Europe from the Urals to Lisbon. And then, of course, when particularly Germany started. Dan kemudian, tentu saja ketika Jerman khususnya memulai kebijakan timurnya dan mulai membeli sumber daya dan gas dari Rusia, Amerika Serikat selalu tidak senang dan berusaha keras antara Rusia dan Eropa ini. Pada masa itu, para pemimpin Eropa, terutama kanselir Jerman, tidak menjadi bawahan Amerika Serikat seperti para pemimpin saat ini. Ya tidak. Maksud saya, sejarah dari apa yang terjadi selama 30 tahun terakhir dalam masa unipolar,
Bagi saya menunjukkan bahwa sementara negara-negara normal belajar bagaimana mengerahkan rakyatnya untuk tujuan militer mereka, kekuatan hegemonik belajar bagaimana mengerahkan negara-negara asing dan militer mereka untuk tujuan mereka sendiri. Dan orang Eropa telah dikerahkan, dan orang Ukraina telah dikerahkan. Kamu tahu, yaitu bukan kemauan untuk bertarung agar bisa berpiling, dan mereka berhasil menciptakannya. Mereka menciptakan lingkungan itu, nomor penunjuk orang yang akan seret membawa senjata menuju musuh. With the guns toward the enemy. It's a very sad development, and I fear that Ini adalah perkembangan yang sangat menyedihkan, dan saya khawatir bahwa garis serangan berikutnya mungkin sebenarnya adalah orang Eropa. Dalam skenario itu, berperang melawan Rusia. Rain, terima kasih banyak atas paparan brilian tentang pemikiran Anda dalam artikel ini. Siapapun yang ingin menemukannya dapat mengaksesnya secara gratis di internet. Anda dapat menemukannya di beranda Russia in Global Affairs. Artikel tersebut berjudul From Kissinger's Nightmare to European Quagmire, Divided Impera in U.S. Foreign Policy. Dr. Ryan Millerson, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Rain Millerson, thank you very much for your time today. Terima kasih sudah mengundang saya, seperti biasa. Senang sekali bisa berbisnis dengan Standy. Terima kasih, Al. Sampai saya. Bye.